Hai semua, buku yang akan aku review kali ini adalah buku Rage by David Epstein. Mengapa menguasai beragam bidang bisa membuat kita unggul di dunia yang mengedepankan kekhususan bidang. Buku ini terdiri dari 389 halaman dan terbagi atas 12 bab bagian pembahasan. Seperti yang kita ketahui, banyak ahli berpendapat bahwa untuk bisa sukses mengembangkan keahlian kita gitu, baik itu keahlian di bidang musik, di bidang seni atau di bidang olahraga, kita perlu menekuninya sedari dini, fokus dan berlatih sebanyak mungkin. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalau kita mau sukses di suatu bidang, kita tuh perlu berlatih selama minimal 10.000 jam. Tidak ada yang salah dengan teori tersebut, namun pengkhususan bidang sedari dini bukanlah suatu aturan, melainkan suatu pengecualian. Maksudnya seperti apa? Itulah yang jadi tema inti di buku ini. David Epstein meneliti berbagai tokoh dunia seperti atlet, musisi, seniman, dan ilmuwan, dan ia menemukan bahwa orang-orang unggul tersebut kebanyakan adalah orang-orang yang generalis, bukan spesialis. Apa yang dimaksud dengan generalis dan spesialis? Jadi generalis ini adalah orang yang ingin belajar tentang banyak hal, tetapi ia hanya tahu sedikit tentang banyak hal itu, jadi tidak terlalu mendalami. Sementara orang spesialis adalah orang yang belajar sedikit tetapi tahu banyak tentang sedikit hal tersebut. Artinya dia menguasai secara spesifik dan mendetail. Sebagai contoh, di bab 1 dibahas tentang Tiger Woods versus Roger Federer, pemain golf dan petenis yang hebat di dunia, di mana mereka cara meraih kesuksesannya sangat bertolak belakang. Tiger Woods dengan pendekatan spesialis sangat dipersiapkan oleh sang ayah sedari dini untuk bisa menjadi pemain golf yang hebat. Cara Tiger Woods dibesarkan jadi topik pembahasan buku terlaris tentang perkembangan kemahiran. Salah satu bukunya adalah buku Petunjuk Menjadi Orang Tua yang ditulis oleh ayah Tiger Woods sendiri. Sementara Roger Federer adalah seorang generalis, walaupun ibunya seorang pelatih tenis, tapi tidak memaksakan Roger untuk bisa menjadi petenis. Semasa kecilnya Roger banyak mencoba permainan bola, hingga suatu hari ia tertarik untuk mengikuti pertandingan tenis dan meraih juara. Dan ia pun ditawari untuk bergabung di tim senior, tapi ia menolaknya karena khawatir waktu bermainnya jadi berkurang. Jadi kisah Roger dan Tiger ini sangat kontras ya. Sangat tidak biasa, orang yang awalnya tidak serius bermain tenis kemudian tumbuh menjadi pria yang mendominasi dunia tenis. Jadi mana yang lebih baik, cara spesialis seperti Tiger Woods atau generalis seperti Roger? Dan David Epstein sendiri mengaitkan beberapa disiplin ilmu untuk mendukung argumentasinya soal generalis, dan mengambil contoh dari beberapa bidang keahlian seperti seni, sains, pendidikan, dan juga bisnis. Di buku ini juga dibahas tentang Gunpei Yokoi, salah satu yang berpengaruh sepanjang masa Nintendo, sang inovator video game yang sebenarnya tidak memiliki rencana kehidupan yang khusus ketika mengambil pekerjaan tersebut. Ada juga Vincent van Gogh yang baru mulai melukis dengan bersungguh-sungguh itu di usia 30-an. Dan juga CEO Pramuka Wanita, Frances Hasselbein, yang karir profesionalnya justru dimulai ketika dia berusia 50-an. Jadi menurut David Epstein, generalis ini seringkali terlambat menemukan jalur mereka karena banyak mencoba banyak hal. Jadi mereka lebih kreatif, lebih gesit dan
mampu untuk menemukan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kaum spesialis. Jadi intinya pesan dari buku ini tuh, walaupun banyak orang-orang sukses yang berhasil dengan pendekatan spesialis, tapi bukan berarti segala sesuatu di dunia ini tuh bisa ditaklukkan dengan hal yang sama. Contohnya kalau di dunia YouTube itu, YouTuber sukses yang berhasil dengan pendekatan spesialis itu kayak Just No Limit, karena kontennya khusus untuk gaming. Tapi bukan berarti itu menjadi satu-satunya cara untuk jadi YouTuber sukses. Ada juga yang berhasil dengan pendekatan generalis, contohnya kayak Rans Entertainment. Dan di buku Ranch ini juga menyajikan gagasan-gagasan yang menarik dari David Epstein tentang bagaimana mengolah ketidakefisienan orang-orang generalis. Dengan mengambil contoh dari beberapa orang sukses yang berhasil dengan pendekatan generalis. Jadi buat teman-teman yang merasa tidak expert dalam suatu bidang atau nggak punya keahlian khusus, jangan berkecil hati. Buku ini tuh sangat cocok buat kalian baca, karena kita bisa belajar dari kisah-kisah tokoh-tokoh yang sukses dengan pendekatan generalis. Oke, that's all. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya, please like and subscribe. Thank you for watching.